Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini saya akan mencoba ya berbagi pengalaman dalam pengalaman saya mengikuti SIMAK UI teman-teman, baik di S2 maupun di S3 ya. Jadi yang pertama itu pertama-tama kalian itu atau saya waktu itu adalah cek persyaratan dan juga buat akun teman-teman ya. Itu kalian bisa buka di penerimaan.ui.ac.id untuk melihat jadwal, kemudian persyaratan apa saja yang harus kalian siapkan sebelum tes ya. Ini masing-masing fakultas maupun masing-masing prodi itu berbeda-beda teman-teman ya. Kemudian di situ kalian harus buat akun di situ tuh di penerimaan situ ya. Nah, setelah kalian siapkan berkas maupun persyaratannya, ini sekali lagi tiap prodi maupun tiap jurusan beda-beda. Waktu itu saya itu untuk yang saat S2 itu hanya apa ya? Sedikit sih, lebih sedikit dibanding saat S3 ya. Kalau S3 itu ada tambahan proposal untuk riset teman-teman ya. Kalau saat S2 itu nggak ada sih waktu itu ya. Kemudian kalian bayarkan juga apa namanya biaya pendaftaran untuk simaknya. Waktu itu saya untuk yang S2 itu di tahun 2015 teman-teman, dan saat S3 itu baru tahun kemarin tuh tahun 2023 ya. Jadi waktu saat S2 itu kalau nggak salah cukup murah waktu itu simak ya. Itu sekitar 700, bukan murah juga sih. 700 sampai 800 ribu ya. Tapi saat S3 ini kemarin saya membayarkan itu sekitar 1.500.000 ya untuk apa namanya simak pasca sarjana di sini terutama ya. Nah, setelah kalian bayar dan kalian kemudian cek atau print ya, print si kartu ujiannya, kalian bisa mengikuti ujian simak ya. Kalau saat S2 itu saya ujian simaknya offline teman-teman. Waktu itu kalau nggak salah di depan LBI ya, atau di dekat kampus FIB ya di situ. Di fakultas FIB. Nah, saat S3 ini itu saya ujiannya online teman-teman atau daring ya di depan komputer gitu. Nah, yang saya rasakan waktu saat S2 itu saya nggak tahu nih ini ya pendapat pribadi ya. Waktu S2 itu saya itu ngerasa tuh hampir semua soal tuh saya bisa tuh waktu S2 ya. Dan alhamdulillah akhirnya saya lulus tuh di SIMAK UI S2 ya. Nah, saat S3 nih saya ngerasa tuh karena mungkin udah ini juga ya, udah agak tua juga. Saya ngerasa tuh untuk ngerjain soalnya itu agak susah waktu itu. Nah, tapi untungnya lolos juga gitu. Saya nggak tahu nih, apakah passing grade antara S2 dan S3 itu berbeda ya untuk penerimaannya. Saya ngerasanya sih saat S2 itu saya lebih oke gitu dibanding saat S3 gitu. Tapi alhamdulillah dua-duanya lolos gitu. Saya juga ya kalau nggak lolos juga sedih juga sih kalau S3 ya karena biaya pendaftaran lumayan mahal tadi ya 1.500.000 ya. Saya nggak tahu apakah passing grade-nya berbeda atau ada penilaian tersendiri di saat wawancara ya. Jadi kalau misalnya di S2 itu kan hanya tes simak tertulis ya teman-teman ya. Tes simaknya itu kalau nggak salah nih ya, itu ada TPA dan juga bahasa Inggris ya. Sama S3 juga sama. Ada TPA dan juga bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya di S3 itu perbedaannya ada seleksi atau tes wawancaranya. Wawancaranya terhadap siapa? Terhadap calon promotor. Kalau misalnya kita sudah punya calon promotor, kita tinggal ngajuin aja tuh. Nanti biasanya dari departemen atau fakultas yang menghubungi kita ya untuk seleksi wawancara. Tapi kalau misalnya belum ada, nanti dari fakultas ataupun departemen tersebut itu mencarikan calon promotor maupun kopromotor untuk kita teman-teman gitu ya. Jadi perbedaan seperti itu. Kalau S3 itu ada seleksi tulis dan juga seleksi wawancara di situ ya. Nah, kemudian setelah kalian sudah seleksi tulis dan wawancara untuk yang S3 dan seleksi tulis saja ya untuk yang S2, itu sekitar sebulan kemudian kalian bisa cek pengumumannya ya. Itu sama di penerimaan.ui.ac.id juga. Ini saya kebetulan antara S2 dan S3 masih sama nih akunnya nih, walaupun sudah berbeda 7 tahun teman-teman akunnya. Jadi akunnya masih tetap tersimpan, dan saat S3 saya juga mendaftar pakai akun itu lagi gitu ya. Masih ada di situ pengumumannya. Dan setelah itu setelah dinyatakan lulus, nanti kalian ada tahap pembayaran BOP. Nah, saat S2 waktu itu saya sebenarnya juga dapat beasiswa teman-teman ya untuk saat S2 itu pakai beasiswa unggulan ya. Tapi beasiswa unggulan itu dia bisa didaftarkan saat kita sudah ongoing teman-teman atau saat kita sudah berkuliah. Jadi saat itu saya untuk yang S2 saya membayarkan BOP secara pribadi terlebih dahulu ya. Nah, tapi saat S3 karena saya juga dalam tanda kutip ya kurang biayanya gitu karena lumayan mahal juga S3 ini.
Jadi saya waktu itu mengajukan tunda bayar ke fakultas ya. Saya mengambil di Fakultas MIPA, saya mengajukan tunda bayar supaya nanti saya bisa dapat beasiswanya dulu, baru nanti saya bayarkan melalui beasiswa tersebut, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk sharing dan juga pengalaman ya lolos seleksi SIMAK UI alhamdulillah untuk 2 kali nih di S2 dan juga S3. SIMAK UI yang pasca sarjana tapi ya. Semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.